Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Emi Nur Afifah. Saya guru dari SMP Negeri 1 Atap Cipurapah yang berada di Kabupaten Jombang. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata di PMM dari seri Menciptakan Kelas Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Ada 3 lingkup materi atau beberapa konsep dalam Merdeka Belajar yang harus kita ketahui. Jadi bagaimana kita memahami apa itu Merdeka Belajar. Yang pertama, kita harus mampu mengenali diri kita sendiri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Bagaimanakah itu? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara memahami peran kita juga sebagai pendidik. Dan terakhir, harapan apa kita sebagai pendidik itu ingin menjadi guru yang seperti apa untuk murid kita. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara kita mengenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Dari belajar mandiri yang saya dapatkan di PMM, menurut Ki Hajar Dewantara, arti pendidikan adalah memberikan tuntutan terhadap segala ketentuan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai atau mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, maka peran pendidik tidak lagi sebatas pengajar, tetapi selaras dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Artinya apa? Yaitu di depan kita, di depan murid kita itu bisa memberikan contoh, memberikan tauladan. Jadi seperti salah satunya ini masalah kedisiplinan. Kalau misalkan kita menuntut siswa kita, contohnya kalau pagi dia berangkat tidak boleh terlambat, maka kita juga menjadi seorang guru, kita juga tidak boleh terlambat. Kita menuntut, tapi kita harus juga menuntut diri kita sendiri. Intinya semuanya itu berasal dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memaksa atau meminta sesuatu pada seorang murid. Jadi artinya memberi tauladan, tetapi kita juga harus bisa menjadi tauladan. Contoh lain, kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuli siswa. Itu contohnya. Jadi kalau kita melarang siswa untuk saling membuli terhadap temannya, kita pun sebagai seorang guru juga tidak boleh membuli kepada siswa. Contoh kecil aja di kelas. Andai kata ada seorang murid yang terlambat, kita sebagai seorang guru langsung memarahi di depan teman-temannya. Tanpa disadari itulah salah satu pembulian terhadap mental siswa. Kalau bisa, itu nanti kita akan memberikan konseling atau bimbingan di luar jam tersebut, sehingga peserta didik atau murid yang terlambat itu tidak merasa hatinya tersakiti oleh guru tersebut. Itulah mungkin salah satu contoh dari kita memberi teladan sebelum kita diteladani, seperti itu. Untuk yang kedua, di tengah-tengah kita membersamai atau memberi semangat. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru paling tidak untuk dalam proses kegiatan belajar mengajar itu saling memberi semangat, tidak kadang-kadang kan menjatuhkan. Ada beberapa mungkin ya namanya manusia, kita kan juga manusia sebagai seorang guru terperincut, kemudian ketika anak mau saat mengerjakan tugas itu tidak bisa, guru langsung memojokkan, menjat, kamu diajar, kamu dijelaskan tapi tidak tahu. Nah itu kan tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan alasannya kenapa tidak bisa.
Nah, itu bagaimana kita bisa dikatakan sebagai seorang yang memberi semangat atau membersamai mereka. Dalam proses pun kita masih egois dengan diri kita sendiri. Nah, maka seyogyanya mari kita menjadi penyemangat atau motivasi untuk siswa kita, untuk murid kita. Tidak seperti yang sudah-sudah. Jadi untuk keadaan-keadaan yang menyulitkan peserta didik atau merusak mental peserta didik, mari kita hilangkan sedikit demi sedikit. Dan terakhir, di belakang kita memberikan dorongan. Artinya meskipun tidak terlihat, kita itu memberi motivasi, memberi dorongan. Itu dalam konteks apapun. Jadi meskipun bukan saat pembelajaran kita, ada kalanya ada siswa yang mau mau curhat masalah apapun, itu kita harus siaga untuk mereka. Itu mungkin dari saya tentang cara mengenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Nah, coba kita berpikir bersama-sama, apakah kita sudah mengenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik? Nah, jawabannya tergantung pada keberanian kita untuk menjawab jujur dengan hati nurani kita. Siapa kita di antara murid kita? Apakah kita termasuk guru yang perhatian, yang penyayang, ataukah guru yang malah cuek, yang jahat, atau yang egois terhadap siswa? Nah, itu semua tergantung kejujuran kita terhadap hati nurani kita. Artinya kita harus introspeksi diri. Oh iya, ternyata selama ini saya masih seperti ini. Mungkin mungkin mulai hari ini, besok dan seterusnya saya harus seperti ini. Nah, apakah kita sudah pernah memberi ruang pada murid untuk mengemukakan idenya atau malah membungkamnya dengan memojokkannya? Salah satunya tadi, kalau ada salah satu siswa atau murid yang tidak bisa mengerjakan tugas kita atau memang terlambat, paling tidak kita harus tahu alasannya, tidak langsung memojokkannya. Itu sangat berpengaruh pada mental siswa. Nah, apakah kita juga pernah memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan alasannya? Terkadang kita lupa, sudah kebanyakan egois. Jadi tidak menerima alasan. Jadi mereka merasa tidak mentaati komitmen itu punya alasan. Harusnya kita harus mendengarkan terlebih dahulu alasannya. Jadi semuanya itu tergantung kepada hati nurani kita sebagai seorang pendidik. Itulah salah satu konsep yang tadi pada Merdeka Belajar, yaitu tentang bagaimana cara kita mengenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya yang kedua adalah memahami peran kita tadi sebagai seorang pendidik. Mari Bapak Ibu Guru, mari kita memulai dengan semangat, dengan merindukan wajah-wajah murid kita, mencari tahu bagaimana kemajuan murid kita setelah memperoleh pelajaran dari kita. Apapun alasan kita untuk bersegera sampai di sekolah akan membawa efek yang luar biasa untuk mereka. Energi positif dan negatif pun mereka akan merasakannya tanpa disadari. Kita berangkat dengan perasaan yang sudah males ketemu sama anak-anak. Itu yakin saya kalau mereka juga akan merasakan hal yang serupa. Apalagi dengan wajah yang cemberut. Mereka akan merasa kecewa. Kenapa ibu guru saya? Kenapa bapak ibu guru saya kok cemberut? Akhirnya mereka juga bertanya-tanya. Mereka juga merasa malas. Sehingga energi positif dan negatif yang kita bawa ke sekolah itu akan berdampak luar biasa terhadap murid kita. Maka seyogyanya mari kita berniat dari dalam hati kita, itu kita meniatkan mendidik, mengajar mereka, memberi semangat kepada mereka, kemudian memberi ruang terbuka kepada mereka, bagaimana kita menjadi guru yang mampu memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka semuanya. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir kita akan membahas, nah apa sih harapan kita menjadi seorang pendidik, menjadi guru yang seperti apa kita itu? Nah, itu semuanya tergantung dari Bapak Ibu Guru.
Tapi secara umum pasti semua Bapak Ibu guru itu akan ingin menjadi seorang guru yang diharapkan kehadirannya oleh siswa. Saya pun juga seperti itu. Nah, mau menjadi guru seperti apa kita di hadapan seorang murid? Nah, jawabannya tergantung niat hati kita. Menjadi guru yang diharapkan kehadirannya sudah pasti ya. Tapi apa kita juga seperti itu? Mengharap kehadiran mereka dengan antusias. Semuanya itu hukum sebab akibat. Jadi kalau niat kita berangkat, bekerja, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, diniatkan dari hati untuk senantiasa bahagia melihat wajah-wajah mereka, antusias terhadap mereka, insya Allah mereka pun juga akan seperti itu. Nah, saya pribadi juga sangat ingin menjadi guru yang diharapkan kehadirannya oleh siswa. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa waktu tertentu yang saya itu terkadang tidak diharapkan karena alasan mereka itu alasan mata pelajaran. Pada saat ini kan karena saya mengajar matematika. Jadi ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran, tetapi mereka beralasan tetap menyukai gurunya walaupun pelajarannya sulit. Tapi kasihan, andai kata kita memberikan pelajaran tersebut tetapi mereka tidak menyukai, akhirnya apa? Berdampak pada cara dia dalam proses pembelajarannya. Nah, tugas kita maka kita akan harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik dengan kebutuhan karakteristik minat bakatnya. Jadi saya berharap kepada diri saya sendiri untuk menjadi seorang guru yang tidak memojokkan murid, artinya atau tidak membedakan murid, sehingga saya mampu menyaring siswa yang memang tidak bisa pelajaran saya tetap harus menghargai mereka karena berdasarkan minat bakat dan kemampuan mereka. Saya juga berharap kepada diri saya sendiri, saya harus mampu menjadi seorang pengganti orang tua siswa di sekolah, menjadi teman mereka, menjadi teman curhat mereka, tidak membuli mereka dan tetap menyayangi meskipun mereka melakukan kesalahan. Artinya kita memberi ruang atau kesempatan mereka untuk menyampaikan alasan-alasan tersebut ketika mereka melanggar komitmen. Nah, Bapak Ibu guru, semoga apa yang kita harapkan kepada diri kita sendiri menjadi seorang pendidik yang seperti apa itu semoga dikabulkan oleh Allah, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa mengharapkan kehadiran kita. Semoga kita menjadi guru yang berhati nurani, tulus kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.